Pembahasan A. Pengertian Discovery Learning. Discovery Learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Penjelasan tersebut senada dengan pendapat Hanafiya yang menyatakan bahwa model pembelajaran Discovery Learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Berbeda dengan model pembelajaran konvensional, Discovery Learning atau pembelajaran penemuan lebih berpusat pada peserta didik, bukan guru. Pengalaman langsung dan proses pembelajaran menjadi patokan utama dalam pelaksanaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Say, bahwa model Discovery Learning merupakan model yang lebih menekankan pada pengalaman langsung siswa dan lebih mengutamakan proses daripada hasil belajar. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Discovery Learning adalah model pembelajaran yang membantu peserta didik untuk mengalami dan menemukan pengetahuannya sendiri sebagai wujud murni dalam proses pendidikan yang memberikan pengalaman yang mengubah perilaku sehingga dapat memaksimalkan potensi diri. Sebagai upaya untuk memastikan kesahihan pengertian Discovery Learning, berikut adalah beberapa pendapat ahli mengenai pengertian Discovery Learning. B. Discovery Learning menurut para ahli Arens. Discovery Learning adalah model pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar secara aktif yang akan membimbing peserta didik untuk menemukan dan mengemukakan gagasan terkait topik yang dipelajari. 1. Rumusan. Model pembelajaran Discovery Learning didefinisikan oleh Rusman sebagai sebuah model pembelajaran yang mendukung seorang individu atau kelompok untuk menemukan pengetahuannya sendiri berdasarkan dengan pengalaman yang didapatkannya oleh setiap individu. Yang kedua, Daryanto dan Karim. Discovery Learning adalah model mengajar yang dilaksanakan oleh guru dengan cara mengatur proses belajar dengan sedemikian rupa sehingga siswa mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui dan sebelumnya dengan cara tidak disampaikan terlebih dahulu, tetapi siswa menemukan secara mandiri. Yang ketiga, Saifuddin dan Berdiati. Model pembelajaran Discovery Learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pembelajaran tidak disajikan dengan pembelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi melalui proses penemuan. Yang keempat, Ricard. Menurut Ricard dalam Restia, model pembelajaran Discovery Learning ialah suatu cara mengajar yang melibatkan peserta didik dalam proses kegiatan mental melalui tukar pendapat dan diskusi seminar, membaca sendiri dan mencoba sendiri agar anak dapat belajar mandiri dengan cara menemukan sendiri. C. Sintak model pembelajaran Discovery Learning. Seperti model pembelajaran lainnya, Discovery Learning memiliki sintaks, urutan atau tahap-tahap kegiatan belajar yang diistilahkan sebagai fase yang menggambarkan bagaimana model tersebut dilaksanakan. Di bawah ini adalah langkah-langkah model pembelajaran Discovery Learning. D. Langkah-langkah model pembelajaran Discovery Learning. Menurut Shah,
Langkah atau tahapan dan prosedur pelaksanaan discovery learning adalah sebagai berikut. 1. Stimulus, yakni melalui kegiatan proses mengajar belajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. 2. Pernyataan atau identifikasi masalah, yakni memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. 3. Pengumpulan data, yakni memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. 4. Pengolahan data, yakni mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa melalui wawancara, observasi, dan sebagainya melalui tafsirkan. 5. Pembuktian, yakni melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dihubungkan dengan hasil data processing. 6. Generalisasi, yakni menarik sebuah simpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Contoh penerapan sintak discovery learning. Berdasarkan langkah-langkah di atas, berikut adalah contoh penerapan sintak model pembelajaran discovery learning yang dapat dilampirkan pula pada RPP K13. Yang pertama, fase stimulasi. Kegiatannya, pembelajaran dimulai dengan guru mengajukan pertanyaan, contoh-contoh atau referensi lainnya, dan penjelasan singkat yang mengarahkan pada persiapan pemecahan masalah. Tahap ini berfungsi untuk menyiapkan kondisi belajar yang dapat membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan ajar. Siswa dihadapkan dengan pertanyaan atau persoalan relevan untuk menumbuhkan keinginan untuk menyelidiki dan mencari tahu sendiri jawabannya. Yang kedua, fase identifikasi masalah. Kegiatannya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat atau jawaban sementara terkait dengan topik pembahasan. Yang ketiga, fase pengumpulan data. Kegiatannya, siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan informasi relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan apakah jawaban sementara yang mereka berikan sudah tepat atau belum. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca buku atau sumber daring, mengamati objek, eksperimen, dan lain-lain. Fase yang keempat, pengolahan data. Siswa mengolah informasi yang telah didapatkan baik melalui pengumpulan data, kemudian menafsirkannya. Yang kelima, fase pembuktian. Siswa mempresentasikan hasil pengolahan informasi kelompoknya di depan kelas. Siswa yang lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, kritik, dan saran serta pertanyaan. Keenam, fase generalisasi. Kegiatannya, guru menuntun siswa untuk menarik kesimpulan dari temuan, tafsiran, dan pembuktian yang telah dipresentasikan untuk mendapat suatu gambaran umum atau jawaban atas persoalan yang dihadapi dan disetujui oleh setiap kelompok. Yang ketujuh, fase penutup. Kegiatannya, guru mengulas kembali materi yang telah dipelajari bersama-sama oleh siswa dan memberikan koreksi jika diperlukan, serta rekomendasi dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. F. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran discovery learning. Tentunya sebagai produk ciptaan manusia, discovery learning memiliki kelebihan dan kekurangan yang menyelimutinya. Menurut Hanafiah, kelebihan model pembelajaran discovery learning adalah sebagai berikut. 1. Membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan dan penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan menghadap dalam pikirannya.
Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang keempat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Yang kelima, memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri pada pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Sementara itu, kelemahan model discovery learning menurut Hanafia adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Terkadang terhitung sangat sulit untuk mewujudkannya. Yang kedua, dalam keadaan di kelas atau yang dimiliki siswa terlalu banyak, maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Guru akan kesulitan untuk benar-benar memperhatikan proses pembelajaran setiap murid. Yang ketiga, guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan PBM gaya lama, maka metode discovery learning ini akan mengecewakan. Yang keempat, ada kritik yang menyatakan bahwa proses dalam model discovery terlalu mementingkan proses pemahaman saja. Sementara perkembangan sikap dan keterampilan siswa dikhawatirkan kurang menjadi sorotan. G. Tujuan model pembelajaran discovery learning. Bell menggunakan beberapa tujuan spesifik dari model pembelajaran discovery learning, yakni sebagai berikut. 1. Dalam discovery learning, siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kenyataan lapangan juga menunjukkan bahwa partisipasi banyak siswa dalam pembelajaran meningkat ketika model pembelajaran ini digunakan. 2. Melalui pembelajaran dengan discovery learning, siswa belajar menemukan pola dalam situasi korek maupun abstrak, juga untuk banyak menalarkan informasi tambahan yang diberikan. 3. Siswa belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak racu dan menggunakan tanya jawab sebagai alat untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan pengetahuan. 4. Pembelajaran dengan discovery learning membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan mengaplikasikan ide-ide lain. 5. Terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-keterampilan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui discovery learning lebih bermakna. Keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan dalam beberapa kasus lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dalam disiplinkan dalam situasi belajar yang baru. H. Ciri-ciri model pembelajaran discovery learning. Tentunya melalui karakteristiknya yang unik dalam diklasifikasikan sebagai model pembelajaran khusus. Discovery learning akan memiliki penada atau ciri yang menjadikannya berbeda dengan model pembelajaran lain. Hosana menyatakan bahwa ciri utama pembelajaran menemukan atau di discovery learning adalah sebagai berikut. 1. Mengeksplorasikan dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan dan menganalisiskan pengetahuan. 2. Pembelajaran perpustakaan pada siswa. 3. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan untuk mengubahkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah mampan.